Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah kita membahas berkaitan dengan apakah benar penunasan yang kurang benar di dalam tanaman belum menghasilkan, yang mau masuk ke tanaman menghasilkan itu harus ditunas atau enggak sih Pak Pendi? Bagaimana sistem tunasnya? Karena bahwa banyak orang masih gagal paham di dalam penunasan ini dikarenakan bahwa masih beranggapan bahwa kelapa sawit itu seperti tanaman yang lain, tidak ada aturan penyangganya. Sebenarnya sudah dibahas di beberapa kali vlog, tapi kali ini akan lebih dalam lagi. Kita akan membahasnya apakah ada pengaruhnya. Jika penunasan yang tidak pas maka akan membuat tanaman menjadi kerdil di tanaman yang masih kecil ini. Jawabannya adalah benar sekali. Jadi ada dua prinsip di dalam tunas yang biasa digunakan. Yang pertama, biasanya pada tanaman yang belum menghasilkan itu sama sekali tidak boleh mengurangi jumlah pelepahnya. Ketika jumlahnya pelepahnya dikurangi, artinya biarkan saja semuanya dulu sampai dia masuk ke tanaman menghasilkan. Itu adalah kalau ada prinsip yang pertama. Artinya bahwa tidak boleh dibersihkan sama sekali. Ada istilahnya namanya tunas pasir, yaitu adalah penunasan yang hanya memotong 100% pelepah yang kering saja, baik pelepah batang pelepahnya maupun daunnya 100% sudah kering. Itu biasanya ada yang dikurangi, tapi ada juga yang sama sekali tidak mau mengurangi pelepahnya, sama sekali nggak mau dikurangi. Hal ini bertujuan sebenarnya adalah ketakutan mereka ketika dikurangi pelepah di titik awal, maka akan terjadi pengurangan pelepah selanjutnya yang menyebabkan overpruning. Yang kedua adalah ada yang sampai dimulai dari tanaman menghasilkan masuk ke tanaman menghasilkan yang pertama. Biasanya kita panen perdana sudah mulai dijaga songgonya, yaitu adalah songgo 3. Karena gini para planter, pada tanaman yang masih kecil ini membutuhkan serapan asupan unsur hara dan air dalam jumlah yang banyak untuk mendukung pertumbuhan tanaman ini. Dengan adanya kastrasi maka fokusnya itu ke buah. Lah bagaimana ketika buahnya sudah banyak seperti ini, jangan sampai tanaman kita itu lama-lama menjadi kecil seperti botol. Semakin ke atas semakin kecil yang terjadi karena adanya ke tanaman kita adalah kurang pelepahnya. Maka bisa menggunakan kedua prinsip, yaitu bahwa pemotongan pelepah adalah dilakukan pada umur tertentu. Misalnya ada sebuah perusahaan yang masih berargumen bahwa pemotongan pelepah di usia di atas 5 tahun misalnya, itu masih ada. Jadi sama sekali nggak boleh dikurangi pelepahnya, dicolong-colong gitu. Tapi yang bagus itu seperti apa sih Pak Pendi? Kalau menurut saya pribadi bahwa begitu dia masuk ke tanaman menghasilkan, kalau tanaman belum menghasilkan, atau kita bisa lakukan tunas pasir yang 100% yang tinggal sudah kering-kering seperti ini, bisa sudah bisa kita potong dan kita susun di gawangan mati. Namun bahwa pelepah yang masih hijau atau lagi daunnya yang masih ada hijau-hijaunya tidak boleh dipotong sama sekali. Dan di sini peran penting pengawas kita, peran penting pemanen kita peduli akan jumlah pelepah. Ketika pelepahnya berkurang, misalnya kita pakai spiral, misalnya jumlahnya harus di atas 56, maka sama sekali kita nggak boleh memotong pelepah. Pemotongan pelepah yang kering-kering saja. Kemudian kalau ketakutan selanjutnya itu adalah ketika dia ditunas atau di pruning, ternyata pemanen kita itu cenderung untuk memudahkan pekerjaan dari pemanen sendiri, adalah malah mengurangi pelepah sehingga dia nanti tinggal nyungkil ininya saja. Artinya bahwa ya seperti ini hal ini adalah benar-benar salah. Di mana tanaman sekecil ini tidak benar adalah songgo 1, songgo 2 juga salah. Karena ini kalau dibiarkan lama-lama tanaman kita akan menjadi kecil terus mengecil sampai produksi mesti ambiar. Maka para planter dan para petani semuanya, ya satu hal yang harus diperhatikan. Penunasan perdana lebih bagus hanya pada pelepah yang kering saja. Untuk memudahkan pengutipan berondolan, kita yang kering saja, tapi yang hijau tidak boleh dipotong. Lah, penunasan yang selanjutnya adalah dilakukan dengan menjogo songgo. Di tanaman 1 minimal songgo 3 wajib hukumnya bagi kita untuk menjaganya jika ingin mendapatkan produksi yang kontinu, yang besar pada waktu yang akan datang. Karena pelepah sendiri merupakan sebagai dapur ya, sebagai
dapur untuk memasak tanaman kita untuk berfotosintesis yang menghasilkan tenaga yang nanti ujungnya adalah pada penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit ini. Jikalau kurang pelepahnya, maka yang terjadi adalah ambyar produksinya. Karena apa? Unsur hara yang kita berikan pupuknya sebagus-bagusnya, tapi tenaganya kurang untuk penyerapan, tidak ada artinya. Maka jogolah songgonya, minimal songgo 3 di tanaman belum menghasilkan yang pertama. Dan kepada para petani dan para planter semuanya yang menitipkan kepada orang untuk memanennya, sampaikan kepada mereka bahwa jikalau pengen pendapatannya kontinu, karena bahwa kita tonase pembayaran karyawan kita itu adalah menggunakan tonase 1 ton itu berapa, misalnya 150.000 atau sampai 200.000 per ton sekali panen. Kalau dia tidak menjaga songgonya, maka buah ini lama-lama mengecil. Kenapa? Ya tadi, karena memang kekurangan tenaga untuk penyerapan unsur hara dan air, sehingga harus sangat diperhatikan. Karena tanaman kita ini sangat tergantung dari jumlah pelepah untuk penyerapan unsur hara dan airnya. Jadi sekali lagi para planter dan para petani semuanya, kapan dimulainya adalah dimulai ketika memasuki panen yang hanya memotong, pada awalnya hanya memotong pelepah yang kering saja, 100% kering. Yang tidak kering jangan dipotong, karena memotong pelepah yang tidak kering sama dengan mengurangi tenaga tanaman kelapa sawit kita yang berujung pada penurunan produksi. Songgonya adalah minimal songgo 3 harus kita laksanakan. Ketika songgo 2, songgo 1 atau lagi nggak ada songgonya seperti ini, maka tanaman lama-lama akan mengecil dan produksi kita pasti akan menurun yang berujung terhadap pada pendapatannya dia. Ketika dia panennya adalah per ton, tonase per 1 ton, ternyata dia butuh waktu banyak. Ketika buahnya mengecil, BCR-nya turun, maka dia butuh waktu banyak. Tapi kalau buahnya banyak seperti ini, kemudian berat, maka pemanen kita untuk bisa mendapatkan 1 ton relatif cepat untuk mendapatkannya. Maka kembali lagi, menjaga pelepah sama dengan menjaga pendapatan yang ada bagi para pemanen kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih selalu. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan memberikan rezeki yang selalu tidak disangka-sangka kepada kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.